tes DNA gitu untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri kita gitu. Mungkin Tian bisa jelasin lebih lanjut. Jadi selama ini kan kalau tes kita biasa tes medical check up, tes COVID gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini ada satu lagi namanya tes DNA. Oke. Oke, nanti ini bisa diceritakan mungkin ada acara apa hari ini dan mungkin lagi sepenting apa sih tes DNA bagi kalian berdua, apalagi sebagai seorang public figure. Hari ini kita lagi ada signing ceremony produk Asaren dan kami sebagai brand representatif dari produk Asaren. Jadi itu sejenis tes DNA gitu untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri kita gitu. Mungkin Tian bisa jelasin lebih lanjut. Jadi selama ini kan kalau tes kita biasa tes medical check up, tes COVID gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini ada satu lagi namanya tes DNA. Dimana dari hasil tes DNA ini kita bisa mengetahui sebenarnya di dalam tubuh kita nih atau enggak ya kita ini sebagai orang gitu ya, potensi-potensi apa aja yang kita miliki. Kemudian kita misalnya contohnya rawan terhadap penyakit apa aja, hal-hal apa aja yang harus kita hindari dalam sifatnya makanan. Atau kita hebat di olahraga apa, potensi matematika, potensi bahasa, dan juga mungkin cenderung badannya kalau makan dikit cenderung gemuk atau enggak susah gemuk dan lain sebagainya. Jadi ada 21 kategori dari resultnya. Dan menurut saya ini bagus sekali. Bagus kenapa? Karena ya akhirnya kita bisa mengetahui diri kita dan potensinya dengan melalui tes satu kali aja gitu ya. Satu kali aja dan hasilnya cukup akurat. Terutama yang lebih baik lagi adalah saya dan Titi, kita punya 2 anak, Kai dan Juna, di mana anak-anak ini masih kecil dan kita sebagai orang tua apabila anak-anak ini mengikuti tes DNA dari Asaren ini dan memperoleh hasilnya, dan kita jadi bisa tahu sebagai orang tua akan mengarahkan anak ini kemana sesuai dengan potensi yang dia miliki. Dan begitu juga misalnya terhadap makanan apa yang harus dihindari supaya dia bisa bertumbuh kembang dengan sehat dan dengan baik. Kalian sendiri pas pertama kali melihat report dari tes DNA itu kaget nggak sih melihat hasilnya seperti itu dan seperti itu? Ya kaget, tapi ya udah kebayang bahwa oh ya emang bener nih gue seperti ini gitu ya. Kalau aku ya contohnya itu bahwa kreativitas aku, kemampuan aku dalam bidang musik tinggi gitu ya. Terbukti aku bisa main alat musik. Kemampuan linguistik bagus. Ya makanya kita berprofesi sebagai seorang aktor. Dan Titi mungkin? Iya, kalau buat anak-anak mungkin dari segi, kalau Kai sama Juna kan ada 2 orang yang maksudnya kepribadiannya lumayan beda ya. Satunya lebih ekstrovert, satunya introvert. Nah dari situ aku bisa tahu nih, tadinya kan aku agak bingung nih nanti si Juna diarahinnya kemana. Ternyata lewat hasilnya dari DNA Asaren aku jadi lebih tahu kalau Juna itu bisa lebih ditumbuh kembangkannya tuh lebih dimaksimalin lagi dari segi akademisnya, karena dia seneng banget tuh menghafal ini itu segala macam. Kalau Kai lebih ke entertainer, jadi dia lebih seneng tampil ngoceh gitu kan, dia linguistiknya juga bagus, cara dia berkomunikasi dengan orang juga bagus. Jadi dengan adanya tes DNA Asaren ini aku jadi lebih tahu nih, aku pengen memfasilitasi tumbuh kembang anak aku dengan lebih baik lagi bagaimana ke depannya gitu. Kalian sempat mengajak proses kayak papa mama keluarga itu? Iya, ke depannya iya. Jadi kita sekarang kan berempat nih. Setelah itu nanti aku lihat lagi nih ke mama aku, ke kakak aku gitu. Jadi biar kita bisa tahu nih dari segi kadar stres ya, dari segi kita sleepnya seperti apa, makanan yang harus dihindari itu apa aja sih gitu. Sampai ke kesehatannya semuanya kita jadi lebih tahu nantinya. Sebagai brand representatif ya, kan ini kan masih di Indonesia istilahnya tes DNA itu masih agak tabu ya. Nah kalau itu Tabu kenapa? Enggak sih, enggak tahu. sebagian orang mungkin masih belum terlalu percaya dengan Hasilnya. sakit akan kemana. Oh, mengenai data privacy. Ya ini sebenarnya tadi teman-teman ketika acara Pak Aloy juga sudah menjelaskan bahwa mereka sangat compliance dengan international ya, data privacy compliance gitu ya. Tentunya ini bukan perusahaan yang apa istilahnya main-main gitu ya. Data-data kita dipegang persis seperti rumah sakit juga, data-data kita, data medis kita dipegang juga oleh rumah sakit, dan saya rasa sudah ada aturannya dan pasti banyak yang akan mengikuti sesuai aturan mainnya seperti apa.
bikin kaget. Sebenarnya sih nggak ada yang bikin kaget. Wah, ternyata gini. Apa ya? Kalau aku sih lebih mengkonfirmasi gitu, karena aku udah umur 40 juga ya. Jadi aku udah mencoba bener juga. Ternyata gue nggak cocok nih, misalnya emang berkutat dengan terlalu banyak angka. Gitu. Gue lebih cocok berkutat dengan seni, sesuatu yang meni seperti itu. Dan Kesehatannya. masalah makanan juga apa tuh satu bagian yang Ada result do's bahwa and kalau gue don'ts. makan mau makan sebanyak apapun nggak akan gemuk lah, kurang lebih gitu. Nah itu Jadi nanti diarahin lebih baik makannya ini. kayak gitu. Jadi bisa lebih apa ya, memaintain gaya hidup sehat juga sih. Jadinya kan dengan kita mengetahui, mudah-mudahan aja dengan itu jadi lebih memperpanjang usia kita kan. Jadinya kan kita istilahnya waspada dari sekarang nih, nggak lengah gitu.